Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ustadz Rohani selaku pembina Yakwa, sahabat Yakwa dan pemirsa Yakwa TV rahimahullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kepada kita semua berupa keimanan, kesempatan dan kesehatan serta taufik dan hidayah-Nya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti majelis taklim ini. Tak lupa salam dan sholawat semoga tersanjung kepada baginda Rasulullah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pemirsa rahmatullah, berjumpa lagi dengan saya Nur Rahayu Utami akan mengisahkan seorang sahabat Rasulullah, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kisah ini saya ambil dari buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah oleh Khalid Muhammad Khalid. Ya. Di sini disebutkan bahwa Qais bin Sa'ad bin Ubadah adalah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai. Apakah ada ya sahabat Rasulullah yang ahli tipu muslihat dan lihai pula? Apakah tidak dilarang oleh Rasulullah? Tentunya tidak, sahabat. Jadi Qais ini menjadi ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai apabila tidak ada Islam. Marilah kita ikuti kisah dari sahabat Qais ini. Siapakah Qais bin Sa'id bin Ubadah? Ia putra Sa'id bin Ubadah, seorang pemimpin Hadzraj. Ya, sewaktu saat masuk Islam, ia membawa Qais kepada Rasul dan berkata, dia akan menjadi pelayanmu ya Rasulullah. Diceritakan oleh Anas, ya, yang juga pelayan Nabi, kedudukan Qais bin Sa'ad di sisi Nabi seperti pengawal presiden. Mungkin istilah lainnya adalah ajudan, begitu ya. Dan memang Qais ini sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika saat membawa anaknya ini kepada Rasulullah, Qais ini masih sangat muda. Namun dia mempunyai sifat kepemimpinan yang komplit. Sehingga orang-orang Ansor menganggapnya sebagai seorang pemimpin. Hanya saja wajahnya sama sekali tidak berjenggot. Ya, tradisi Arab menganggapnya kurang lengkap jika tidak berjenggot, mungkin kurang keren begitu ya. Nah, sehingga mereka mengatakan seandainya jenggot bisa dibeli, walaupun harus menghabiskan seluruh uang kami akan berikan untuk Qais. Jadi biar keren, biar mungkin lebih berwibawa ya. Ini kalau memang ada yang berjualan jenggot, ini akan dibelikan untuk Qais. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Qais ini sangat dicintai oleh kaumnya. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal dari keluarga Arab yang paling dermawan, yang mewariskan sifat-sifat mulia secara turun-temurun. Dan ini diakui oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda tentang keluarga Qais, kedermawanan menjadi tabiat keluarga ini. Jadi tidak diragukan lagi kedermawanan dari keluarga Qais ini. Nah, itu tentang Qais. Sekarang bagaimana sifat-sifat Qais? Yang pertama, dia licik dan cerdik. Sebelum masuk Islam, Qais memperlakukan orang lain dengan kecerdikannya. Seluruh penduduk Madinah tidak ada yang sanggup menghadapi kelicikannya.
Karena itu mereka berpikir 1000 kali jika harus berhadapan dengan Qais. Jadi mungkin kalau dongeng ya, dongeng kita kecil itu Qais seperti kancil ya, banyak akal gitu ya, dan licik. Nah, namun setelah masuk Islam, ia diajari untuk memperlakukan orang lain dengan kejujuran, bukan dengan kelicikan. Ia menjadi seorang muslim yang taat. Karena itu, kecerdikannya membuat tipu muslihat ia kesampingkan. Setiap kali berhadapan dengan kondisi yang sulit, ia teringat akan kemampuannya melakukan tipu muslihat. Namun segera tersadar dan berkata, kalau bukan karena Islam, aku sanggup membuat tipu muslihat yang tidak dapat ditandingi oleh orang Arab manapun. Nah ini misalnya pada peristiwa Perang Siffin, ia berada di kubu Ali melawan Muawiyah. Ia merencanakan tipu muslihat yang dapat membinasakan Muawiyah dan para pengikutnya hanya dalam 1 hari atau beberapa jam. Nah, namun ketika ia merenungkan, tipu muslihatnya ini masuk dalam kategori jahat. Ia teringat firman Allah. Tipu daya jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ini firman Allah pada surat Fatir ayat 43. Dan ia langsung tersadar dan meminta ampun. Ia berkata, demi Allah, seandainya Muawiyah dapat mengalahkan kita nanti, maka kemenangannya itu bukanlah karena kepintarannya, tetapi karena kesalihan dan ketakwaan kita. Jadi dia juga misal pun kalah itu karena kesalihan dari pasukannya, tidak mau berbuat licik, tidak mau membuat tipu daya pada lawan. Nah itu sedikit cerita tentang kecerdikan dan kelicikan Qais ya. Selain cerdik dan licik, Qais ini sangat dermawan. Keluarga ini mempunyai seorang pegawai yang bertugas menawarkan makan siang kepada para musafir. Jadi di pinggir jalan membawa makanan, kemudian ditawarkan kepada para musafir itu. Kemudian di malam hari menyalakan lampu sebagai penerang jalan. Nah, orang-orang di zaman itu mengatakan, barang siapa yang membutuhkan minyak dan daging, silahkan mampir ke rumah Dulaim bin Harithah. Siapakah Dulaim bin Harithah ini? Tidak lain adalah kakek buyut Qais. Di rumah bangsawan inilah Qais mendapat didikan kedermawanan dan berlapang dada. Jadi ini sudah turun-temurun dari kakek buyut, kakek, ayah, dan sampai ke Qais. Sahabat, ada satu kisah. Di suatu hari Umar dan Abu Bakar bercakap-cakap tentang kedermawanan Qais. Kalau kita biarkan pemuda ini dengan kedermawanannya, dia akan menghabiskan harta orang tuanya. Nah, rupanya pembicaraan ini didengar oleh Sa'ad bin Ubadah. Kira-kira bagaimana ya sikap Sa'ad mendengar percakapan Umar dan Abu Bakar? Mungkin kalau kita juga, loh, anak saya kok jadi buang-buang harta kita ya, mungkin seperti itu ya, mungkin terus menegur anaknya. Namun apa yang dikatakan oleh Sa'ad? Ia berkata, siapa dapat membela aku terhadap Abu Bakar dan Umar? Mereka memaksa anakku berlaku kikir dan memperalat namaku. Kisah lain, pada suatu hari ia memberi pinjaman dalam jumlah besar kepada seorang temannya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Pada saat jatuh tempo, orang ini datang ke Qais untuk melunasi utangnya. Jadi si peminjam ini juga orang baik. Ketika jatuh tempo, dia akan menepati janji membayar utangnya itu. Tapi apa yang dikatakan Qais? Qais menolaknya dan berkata, kami tidak mengambil uang yang telah kami berikan. Jadi uang yang telah dipinjamkan kepada orang lain itu dianggapnya sudah keluar, bukan miliknya lagi. Nah ini mungkin ibu-ibu ya,
andaikan kita ketemu Kois di sini itu bagaimana ya? Mungkin mau pinjam uang begitu ya. Pikiran kita akan seperti itu. Kalau pinjam Kois nanti dia nggak mau dikembalikan begitu. Namun saya kira ibu-ibu di sini tidak akan berniat seperti itu ya ibu. Nah, jadi selain tadi sifat licik, cerdik, kemudian dermawan, Kois ini juga mempunyai sifat pemberani. Keberanian Kois begitu nyata di setiap peperangan yang ia terjuni, baik pada masa Rasulullah hidup ataupun setelah Rasulullah wafat. Keberanian yang didasari kejujuran, bukan kelicikan. Keberanian yang dilakukan secara terang-terangan, bukan dengan tipu muslihat. Ini tentu berisiko sangat tinggi. Nah, semenjak Kois membuang jauh kemampuannya melakukan kelicikan dan tipu muslihat dan menggantinya dengan sikap berani serta terus terang, ia sudah siap menanggung risikonya dengan lapang dada. Jadi, karena keterbukaannya ini, jadi mungkin kelemahannya akan kelihatan. Nah, itu akan berisiko. Tapi dia sudah ikhlas berlapang dada. Misalnya dalam perang atau dalam urusan apapun, akhirnya dia yang kalah. Nah, sesungguhnya keberanian sejati memancar dari kepuasan orang itu sendiri. Kepuasan itu bukan karena luapan emosi, tapi karena ketulusan hati dan kerelaan terhadap kebenaran. Sahabat yang dirahmati Allah, sewaktu terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, Kois merenung seorang diri untuk menentukan pihak mana yang benar. Karena sebetulnya pada pertikaian antara Ali dan Muawiyah ini sama-sama Muslim. Muawiyah juga saudara Muslim. Nah, ketika akhirnya ia melihat kebenaran berada di pihak Ali, ia langsung bergabung dengan Ali dan membelanya mati-matian dengan sepenuh hati. Jadi setelah mantap, dia tidak tanggung-tanggung akan membela Ali. Nah, Kois ini memang gagah berani, baik di pertempuran Siffin, Jamal maupun Nahrawan. Ialah yang membawa bendera Ansor dengan meneriakkan, lihatlah kibaran bendera di tangan. Disinilah kami bersama Rasul berjuang. Lalu Jibril datang membawa bantuan. Bersama Ansor pastikan menang, meskipun hanya berjuang sendirian. Sahabat yang dirahmati Allah. Saat itu Kois telah diangkat oleh Khalifah Ali sebagai gubernur Mesir. Dan sudah sejak lama Muawiyah mengincar Mesir. Ia melihatnya sebagai harta kekayaan yang sangat berharga. Karena itu, semenjak Kois menjadi gubernur Mesir, ia pusing 7 keliling. Ia khawatir Kois akan menjadi penghalangnya untuk meraup keuntungan dari Mesir. Meskipun ia dapat mengalahkan Khalifah Ali. Jadi ini sudah berpikir, meskipun dia mengalahkan Khalifah Ali, kalau Kois masih menjadi gubernur Mesir, ini akan menjadi penghalang dari Muawiyah untuk meraup kekayaan. Maka Muawiyah menggunakan berbagai tipu muslihat untuk memperdaya Kois. Khalifah Ali termakan tipu daya jahat dari Muawiyah ini. Akhirnya Kois diturunkan dari jabatan gubernur Mesir. Nah, apakah Kois sakit hati? Dicopot jabatannya dari gubernur. Namun kita lihat bahwa Kois ini cerdik. Kois mendapat kesempatan baik untuk mempergunakan kecerdikannya. Ia tahu bahwa pemecatannya adalah hasil dari kelicikan Muawiyah setelah gagal membujuknya. Jadi dibujuk untuk mendukung Muawiyah melawan Ali.
ini gagal Muawiyah. Maka Ali lah yang diprovokasi untuk memecat Qais. Namun ternyata ini Muawiyah kecele gitu. Ternyata Ali tidak sakit hati terhadap Qais, tidak sakit hati terhadap Ali. Balasan paling jitu atas tipu daya jahat yang telah dilakukan Muawiyah adalah dengan meningkatkan kesetiaan kepada Khalifah Ali yang sejatinya berada di pihak yang benar. Jadi ini kesetiaan Qais terhadap Ali ini tidak luntur meskipun dia sudah dipecat dari gubernur. Nanti dia tahu persis ini adalah tipu muslihat atau tipu daya dari Muawiyah. Nah, Qais sendiri lebih mantap membela Ali daripada membela Muawiyah. Ia sama sekali tidak pernah merasa dipecat oleh Khalifah Ali. Bagi Qais, kekuasaan, kepemimpinan, dan jabatan hanyalah sarana untuk mengabdi kepada Islam. Ketika dia menjadi gubernur Mesir, ini adalah sarana untuk mengabdi pada Islam. Berperang di pihak Ali melawan Muawiyah, ini pun juga merupakan sarana berjuang membela Islam yang juga tidak kalah pentingnya. Keberanian Qais mencapai puncaknya sepeninggal Khalifah Ali dan dibaiatnya Hasan sebagai khalifah. Ya, terbunuhnya Khalifah Ali mungkin sudah diceritakan pada kisah-kisah sebelum ini ya. Nah, Qais melihat bahwa Hasanlah yang memang berhak menjadi khalifah. Ia segera membaiatnya dan berdiri di sampingnya tanpa melihat bahaya yang sedang dihadapinya. Jadi ini masih diincar saja oleh Muawiyah. Nah, kemudian Muawiyah memaksa mereka untuk menghunus pedang karena dia juga merasa bahwa Hasan ini tidak berhak untuk menjadi khalifah. Qais memimpin 5.000 prajurit yang semuanya mencukur habis kepalanya sebagai tanda berkabung atas wafatnya Ali. Di tengah kemelut itu, Hasan memilih untuk menghentikan jatuhnya kurban yang tidak lain adalah kaum muslimin sendiri. Ia hentikan peperangan lalu menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah. Sahabat yang dirahmati Allah, permasalahan telah berubah. Qais harus merenung lagi permasalahan yang sedang dihadapi. Ia sendiri setuju dengan sikap Hasan ya, untuk menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Hanya saja sebagai pimpinan pasukan, ia harus mendengar pendapat pasukannya. Ia kumpulkan pasukannya dan berpidato. Jika kalian menginginkan perang, mari berperang sampai titik darah penghabisan. Dan jika kalian memilih berdamai, aku juga bersama kalian. Nah, ternyata para prajurit memilih untuk berdamai. Nah, karena itu Qais menyampaikan hal tersebut kepada Muawiyah. Tentu saja, ya, bukan main senangnya Muawiyah karena ia merasa telah bebas dari musuhnya yang paling berbahaya. Jadi Qais ini dianggap sebagai musuh yang berbahaya karena kecerdikannya. Ya. Sahabat yang dirahmati Allah, pada tahun 59 Hijriah, Qais meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Bangsa Arab kehilangan sang ahli tipu daya. Namun Islam telah mengendalikan tipu daya itu. Telah meninggal dunia orang yang pernah mengatakan, kalau tidak karena mendengar Rasulullah bersabda, tipu daya dan muslihat licik itu berada di neraka, niscaya akulah orang yang paling ahli membuat tipu daya di antara umat ini. Ya sahabat, ia telah pulang ke kampung kedamaian. Ia tinggalkan nama harum sebagai seorang laki-laki jujur yang penuh keikhlasan.
Qais telah membuang jauh kemampuannya melakukan kelicikan dan tipu muslihat dan menggantinya dengan sikap berani serta terus terang, juga berlapang dada. Itulah sahabat kisah dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah, ya, yang kalau saya melihatnya adalah dia itu cerdik dulu, ya, cerdik dan licik. Seorang yang licik itu saya kira mesti cerdik, begitu ya. Tapi seseorang yang cerdik itu tidak harus berbuat licik. Jadi saya lebih setuju bahwa Qais ini adalah seorang yang sangat cerdik. Ketika dia belum masuk Islam, kecerdikannya ini dipakai untuk tipu muslihat, untuk kelicikan. Namun setelah masuk Islam, segala sifat yang jelek ini dengan kecerdikannya ini, ya, licik, tipu muslihat dan sebagainya, tipu daya, ini dibuang jauh dan diganti dengan kejujuran, lapang dada, dan ini tidak lepas dari didikan, ya, keluarganya. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa Qais ini adalah cerdik, kemudian pemberani dan sangat dermawan. Sahabat rahmatullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kisah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.